Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Yulianti dari kelas A1 PGSD 2019, IKIP Siliwangi, Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu MBS atau biasa disebut manajemen berbasis sekolah. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Dalam manajemen terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang disusun dalam sebuah struktur organisasi yang tepat, sistem dan lingkungan yang kondusif, dan memastikan semua pihak dalam organisasi bekerja dengan baik tanpa ada tekanan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses menjalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi atau memberi arahan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani, serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Kemudian, mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Yang pertama yaitu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaga, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didatagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bagaimana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga di sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah dan menciptakan demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang keenam, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kemudian yang terakhir, sekolah dapat melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam MBS adalah yang pertama, kewajiban sekolah, yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah, yang ketiga, peran orang tua dan masyarakat, yang keempat, peran personalisme dan manajerial, dan yang terakhir, pengembangan profesi. Kemudian, karakteristik menurut Lepacich yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang mencakup semua pihak. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup semua aspek peningkatan mutu pendidikan mencakup kurikulum, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah. Adapun tujuan umum MBS adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah, yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, implementasi MBS berdasarkan tinjauan proses pendidikan.
Yang pertama, proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang keempat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Yang kelima, sekolah memiliki budaya mutu. Yang keenam, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang ketujuh, memiliki kewenangan. Yang kedelapan, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah. Yang kesembilan, sekolah memiliki keterbukaan manajemen. 10. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah. Dan yang terakhir, sekolah melakukan evaluasi. Sekian penjelasan singkat mengenai manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.